Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita atau kita akan melanjutkan literasi kita di tema 2 atau 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membantu anak-anak MEM untuk mengulang kembali atau mengingat kembali materi kita yang sudah lewat, yaitu mengenai bagaimana sikap anak MEM mencerminkan yang namanya bunyi sila kedua, yang dimana bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu dimana kita akan membahas mengenai profesi. Iya, profesi atau berbagai macam pekerjaan. Lalu kita akan membahas kembali mengenai yang namanya menemukan tokoh atau menemukan pesan dari isi dongeng. Iya. Dan menentukan sifat dari tokoh dari cerita yang kita baca. Ya. Dan semoga apa yang akan MEM jelaskan nanti dapat membantu anak-anak MEM dalam mengerjakan literasinya di tema 2. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sikap yang mencerminkan, sikap yang sesuai dengan sila kedua. Contohnya, jika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf atau melakukan pengakuan. Jangan kamu sudah salah tapi kamu tidak mengaku kalau kamu bersalah, tetapi harus mengaku dan meminta maaf. Dan lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai kewajiban kita di sekolah. Iya. Kewajiban kita di sekolah itu banyak, iya kan? Iya. Yang pertama, kita harus menyayangi segala yang ada di lingkungan sekolah, termasuk tumbuhan, ya. Di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita banyak tumbuhan, tanaman atau bunga, iya. Bagaimana cara kita menyayanginya? Yaitu dengan cara tidak merusaknya, ya kan? Jangan karena sudah dilihat bunganya cantik, sudah berbunga, dipetik. Ya, itu berarti kita tidak menyayangi tanaman. Tetapi kita harus menjaganya dan merawatnya dengan cara menyiramnya. Ya kan? Kalau kita tidak bisa beri pupuk, paling tidak kita rajin menyiram tanaman kita. Ya, karena anak-anak mungkin masih kecil, jadi tidak tahu cara memupuk tanaman. Biarkan orang tua kita. Tapi kita cukup tahu menyiram tanaman itu. Dan menyiram tanaman itu pun harus pakai waktu, tidak setiap saat. Lalu katanya lagi, jika cara kita menyayangi tanaman itu adalah tidak menebangnya secara sembarangan, ya kan? Lalu katanya lagi, di dalam menyayangi tumbuhan dan hewan itu, katanya jika kita menyayangi hewan, bagaimana cara kita menyayangi hewan? Yaitu dengan cara memberinya makan dan minum, tempat tinggal yang nyaman, tidak memukul-mukulnya, iya kan? Contohnya anak-anak MEM tidak suka dengan kucing. Nah, hanya datang kucing, husnya nggak bagus, tapi dengan dipukul-pukul itu tidak boleh. Boleh kita usir, tetapi dengan cara yang baik, bukan dipukul. Lalu, apakah kita boleh merawat hewan buas? Boleh-boleh saja, tetapi dengan aturan ya nak ya. Iya. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi dengan aturan. Apakah kamu memang sudah pantas? Kalau belum, tidak boleh ya. Karena itu sangat beresiko atau berbahaya.
Setelah itu, yang merawat semuanya itu pasti punya profesi, iya kan? Contohnya di sekolah kita yang merawat kebersihan. Di sekolah kita ini ada petugasnya, petugas kebersihan. Yang merawat tanaman-tanaman kita ada petugas kebun. Lalu yang menjaga keamanan di sekolah kita itu ada security. Dan yang mendidik anak-anak MEM semua itu adalah guru. Ya kan? Iya, guru. Yang dimana sebentar lagi kita akan memperingati Hari Guru. Walaupun kita tidak merayakannya di sekolah nak ya, tetapi tetap kita rayakan di rumah. Karena guru kita di rumah itu adalah orang tua sekarang kan, orang tua yang membantu dan mendidik anak-anak MEM belajar di rumah. Lalu katanya lagi, iya, di dalam pembelajaran di sekolah pasti anak-anak MEM sering membaca buku cerita. Iya, buku cerita. Di mana di dalam buku cerita itu pasti ditemukannya tokoh, ya kan? Iya, di dalam cerita itu pasti ada namanya tokoh, waktu, tempat dan latarnya. Ya kan? Tempatnya di mana dia diceritakan. Waktunya pasti ada waktunya. Berapa tahun yang lalu atau tanggal-tanggal sekian, jam-jam sekian pasti ada dijelaskan. Lalu kalau dikatakan tokoh berarti si pemain di dalam ceritanya. Iya. Si pemain ini pasti mempunyai watak atau sifat. Pasti ada yang sifatnya yang baik dan ada sifatnya yang buruk. Lalu di dalam cerita itu pasti mempunyai pesan yang ingin disampaikan di dalam cerita. Ya, setiap cerita itu memiliki pesan yang disampaikan kepada si pembaca. Ya, jadi anak-anak kalau membaca cerita jangan cuma membaca saja lewat, tetapi harus disimak, harus dipahami. Setelah membaca itu apa ya intinya? Apa ya pesan dari cerita ini? Harus seperti itu nak ya. Oke? Iya. Lalu yang terakhir itu kita belajar mengenai penjumlahan. Iya. Iya, nanti anak-anak MEM dapat mengerjakan tugas-tugasnya dari tema 2 evaluasi tema. Ya, semoga apa yang sudah MEM jelaskan ini dapat membantu anak MEM dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.